Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran ke-6 dengan judul Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Bagi Rasul Paulus, percaya sepenuhnya kepada Kristus adalah pemindahan pusat hidup dari usaha kepada anugerah, dari hukum kepada janji, dari paksaan kepada kesadaran, dari perubahan kepada pertobatan, dan dari keinginan daging kepada kehendak roh. Hidup sejati tidak dimulai ketika ia telah menguasai segalanya, tetapi ketika ia mulai berserah sepenuhnya. Berikut tentang arti percaya sepenuhnya kepada Kristus menurut Rasul Paulus. Yang pertama, percaya sebagai pengetahuan untuk mengingat yang terlupakan. Bagi Paulus, iman bukan sekedar percaya pada sesuatu di luar diri, melainkan pengenalan batin akan rahasia yang tersembunyi. Kolose 1 ayat 27. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Percaya sepenuhnya berarti terbangun dari kelupaan, mengingat bahwa benih ilahi telah lama berdiam di dalam manusia. Iman adalah ingatan yang dipulihkan, bukan informasi yang ditambahkan. Kristus tidak hanya disalibkan di Golgota, tetapi juga bangkit di ruang kesadaran manusia, mengambil bentuk dalam diri, akal yang diterangi, kehendak yang dimurnikan, dan jiwa yang kembali kepada asalnya. Yang kedua, percaya sebagai penyerahan diri, bukan sekedar persetujuan akal. Bagi Paulus, iman bukanlah anggukan pikiran, melainkan penyerahan eksistensi. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Percaya berarti menyerahkan pusat keakuan kepada kehendak Kristus. Akal boleh memahami apa yang terlihat dan berwujud, tetapi percaya menyentuh apa yang misteri dan abadi. Di titik inilah manusia menyaksikan Roh Kristus menguasai hidupnya, mengerjakan segala sesuatu demi kepentingannya, menyanggupkannya bukan sekedar menampilkan perubahan, tetapi pertobatan. Yang ketiga, percaya sebagai kematian terhadap versi diri yang lama. Menurut Paulus, percaya selalu melewati jalan salib. Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian. Tidak ada kepercayaan tanpa pengosongan diri. Itu berarti berani membiarkan ego, identitas lama, dan kebanggaan religius mati. Bukan ketaatan hukum yang akan mematikan dosa, tetapi persekutuan dengan kematian Kristus yang membuatnya tak berdaya. Di sanalah manusia berhenti mempertahankan identitas lahiriahnya dan mulai dibangkitkan dari kedalaman batiniahnya. Yang keempat, percaya sebagai hidup oleh anugerah, bukan usaha. Paulus menolak iman yang bersandar pada prestasi dan reputasi rohani. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Percaya sepenuhnya berarti berpindah dari ketaatan eksternal menuju kesadaran internal. Hukum tidak lagi tertulis di atas batu, tetapi tergurat di dalam batin. Manusia tidak lagi ditekan oleh hukum, melainkan didorong oleh kesadaran. Berhenti tawar-menawar dengan Allah melalui jasa dan kebaikan diri. Anugerah tidak bisa ditambah dan tidak perlu dibela. Percaya sejati adalah keberanian untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah upah bagi yang kuat, melainkan nafas bagi yang berserah. Yang kelima, percaya sebagai pembaruan cara memandang segala sesuatu. Percaya mengubah sudut pandang, bukan sekedar perilaku. 2 Korintus 5 ayat 7, kami tidak hidup oleh apa yang kelihatan, tetapi oleh iman. Bagi Paulus, percaya berarti melihat dunia melalui mata Kristus. Penderitaan bukan akhir, kelemahan bukan kegagalan, dan kematian bukan kekalahan. Iman membebaskan manusia dari ilusi yang tampak kuat dan mengajarnya mengenali kuasa di dalam yang rapuh. Yang keenam, percaya sebagai persatuan mistis dengan Kristus. Percaya adalah jalinan persekutuan yang hidup, bukan keterikatan hukum sistemik. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Paulus berbicara tentang iman dengan istilah in Christo, artinya berada di dalam Kristus. Ini bukan sekedar meniru Yesus, tetapi menyadari tinggal di dalam Kristus. Dalam persatuan ini, identitas lama larut dan manusia mulai hidup dari sumber yang ilahi. Yang ketujuh, percaya sebagai pengharapan yang melampaui kematian. Bagi Paulus, iman tidak berhenti pada hidup sekarang. 1 Korintus 15 ayat 19. Jika pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hidup ini saja, kita adalah orang yang paling malang. Percaya sepenuhnya berarti hidup dari horizon kekekalan. Kematian tidak lagi menjadi jurang,
melainkan pintu. Iman menanamkan keberanian untuk hidup tanpa takut kehilangan, karena yang sejati tidak dapat mati. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 3 Februari 2026 bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.